Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Seba Putra Channel. Hari ini kita akan menunjukkan cara membuat komplang ataupun kerupuk dari hasil ikan yang kita pancing selama ini. Kita kumpulkan, kita ambil dagingnya dan juga airnya buat pendapatan keluarga. Kita buat semacam untuk tambahan lauk makan ataupun bisa dijual. Tahap pertama ini dasar bahan-bahannya nih. Ini acinya sagu, bahasa Indonesia sagu. Terus ada garam, ada sasa, dan juga pakai garam halus yang cap garam meja tuh. Dan juga perbandingannya di sini katanya 1:1, jadi 1 kilo aci 1 kilo daging. Terus kita aduk-aduk kayak tadi, dikasih micin, dikasih sasa, dan juga dikasih garam. Tapi garamnya ini harus pakai garam yang kasar dulu juga, tapi garam kasarnya kita halusin dulu pakai ulekan tuh, inilah bahan-bahannya. Jadi yang mau mencoba silakan mencoba, gampang, simple, praktis. Seperti ikan yang kita dapat kemari, hanya kita ambil aja untuk dagingnya. Nah, jadi caranya kita ambil dagingnya, kulitnya kita buang, bisa juga kita blender ataupun kita ulek-ulek, bahasa orang sini pakai tangan aja. Nih contohnya seperti ini. Kemudian kita aduk pakai gandum tuh, pakai terigu, aci kata orang sini, bahasa Indonesia sagu nih. Dicampur terus diaduk-aduk, ulek sampai benar-benar dia merata sehingga tidak terlihat lagi sagunya. Ini makanan tradisional khas kami daerah sini, khususnya daerah Palembang, Mesuji. Ini bisa menghasilkan untuk pendapatan keluarga. Jika sudah menjadi kerupuk itu bisa berkisar antara 60 ataupun 75.000 per kilonya. Jadi lumayan kan untuk pendapatan kita hari ini nih. Bahkan kata ibu katanya udah sampai 50.000, 80.000 per kilo katanya. Sebenarnya banyak pesanan, orang mesen, tapi kita nggak terlalu banyak dapat bahannya. Tahu sendiri, mancing kadang dapat kadang enggak. Cuman prioritas yang ditambahkan di sini ialah ikan gabus atau ikan ruan kata orang sini. Prosesnya seperti hanya simple ya. Jadi bahan-bahannya yang nggak ribet-ribet amat sih. Cuman daging ikan, sagu, terus dikasih garam, micin, udah selesai gitu aja. Tinggal aduk-aduk. Dalam proses pengadukan harus benar-benar rata. Kalau nggak rata katanya nggak bisa ngembang. Sudah diaduk rata di ini, dibuka, direbus. Nanti dia jadi rata kayak gini bro. Kita bentuk dia kayak gulungan bantal guling, terus kita rebus kurang lebihnya sekitar 1 jam. Nanti langsung kita request langsung juga ke dalam proses pengerebusannya. Ini tahap pengadukannya aja ini. Jadi benar-benar kita aduk real tanpa menggunakan mesin. Ini menggunakan mesin Ari yang kuasa ini. Modal 10 jari. Karena hasilnya kalau nggak pakai 10 jari kurang maksimal. Dia nggak bisa mekar dengan 100%. Gitu caranya, terus saja diaduk-aduk, jangan sampai sagunya kelihatan. Harus benar-benar nanti sampai real bersih, dia merata. Ini pun juga kalau acinya katanya yang nggak bagus, bukan juga nggak bisa ngembang. Ini prosesnya.
Samping satu buat komplang, yang satu makan tuh, lihat tuh. Waduh, kayak mana ini modelnya? Si bocil malah. Waduh. Nih, ibu ini udah terlalu pakarnya buat komplang udah sini. Kerupuk, maka sebenarnya kerupuk iklan asli gabus. Tuh, berhubung ibu ini udah tua, jadi dia tangannya udah capek, bro. Jadi ya agak lambat cara prosesnya, tapi justru dengan kelambatan itu yang bisa membuat nanti hasilnya maksimal. Nah, setelah diaduk-aduk, akhirnya kita melakukan pembentukan. Nih, seperti ini pembentukannya. Setelah dibentuk, bentuknya kayak bantal guling, sesuai dengan selera kita. Tuh. Setelah itu nanti kita rebus dia. Rebusnya manual aja, jadi hasilnya akan lebih bagus. Nah, itu bro. Setelah kita bentuk kayak tadi, kita masukkan ke dalam air tuh. Jadi airnya harus benar-benar ngegelombang dulu, biar nanti hasilnya maksimal tuh. Dan caranya memang harus tradisional seperti ini, karena kita mengharapkan hasil yang bagus. Karena setelah dicoba kemarin pakai kompor gas itu tidak terlalu bagus, tapi kalau secara manual seperti ini itu hasilnya sangat luar biasa tuh. Nanti kita kurang lebihnya dalam proses pengerebusan ini kurang lebih 1 jam pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang nanti hasilnya nggak maksimal, lebih juga nggak terlalu bagus, dia terlalu mengembang tuh. Setelah kita masukkan, kita aduk, baru dia. Nah, setelah itu kita tutup, bro. Langsungnya so kan. Wah, mantap. Terima kasih. Selesai dari pengerebusan kemarin, bentuknya seperti ini, tapi harus kita dinginkan terlebih dahulu. Bisa juga dimasukkan dalam kulkas ataupun didinginkan secara permanen. Yang penting dia dingin. Setelah dia dingin baru dia bisa diiris kecil-kecil. Setelah diiris kecil-kecil terus disusun dalam suatu wadah ataupun apa seperti ini. Setelah kita susun nanti dia penuh. Setelah itu nanti baru bisa kita jemur. Jadi dia modelnya harus kita iris tipis-tipis tuh seperti ini. Sesuai selera aja, kalau mau dimakan sendiri agak tebal juga lebih enak. Tapi kalau mau untuk dijual ya kita buat tipis tuh seperti itu. Dalam proses pengirisannya harus perlu ekstra hati-hati, karena kalau enggak tangan ikut. Tapi tenang aja, ini udah belajar dari koki master dari Amerika sana. Jauh, tapi Amerikanya lewat TV. Jadi kita pakai pisaunya dikasih minyak sedikit biar nggak lengket di pisaunya. Setelah itu baru kita susun. Setelah diiris, disusun. Simple kan caranya tuh. Itulah makanya kita semangat mancing. Hasil dari mancing bisa kita buat olahan makanan. Di samping bisa untuk konsumsi pribadi, juga bisa kita menghasilkan uang lumayan. Tuh, hobi tersalurkan, pendapatan keluarga masuk. Ini proses penyusunannya. Bentuknya aja udah cantik kayak gini, bro. Gimana harganya nggak cantik coba, bos. Setelah ini kita jemur di bawah terik sinar matahari. Kira-kira udah kering 1 hari lah. Untuk mengharapkan hasilnya maksimal kita perlu 1 hari. Jadi bagus. Silahkan mencoba.